Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Taylor, kembali lagi di podcast Taylor Tanya Konselor. Oke, teman-teman, siang hari ini podcastnya akan berbeda dengan tema podcast Taylor tahun lalu. Kalau tahun lalu itu temanya Social Talks. Nah, hari ini temanya Society Time. Nah, hal ini merupakan langkah preventif yang dilakukan oleh ULBK Peduli UNY, di mana saat ini masih banyak sekali dan marak sekali adanya percobaan bunuh diri, terutama pada mahasiswa. Seperti itu. Mungkin teman-teman di sini ada punya teman lain yang memang eh, mencoba bunuh diri seperti itu atau mungkin pernah melihat atau menyaksikan secara langsung percobaan bunuh diri ini. Langsung saja teman-teman tidak perlu lama-lama, langsung saja kita ke materi atau narasumber yang luar biasa dengan Ibu Eva. Halo Ibu Eva, apakah suara saya terdengar Ibu? Halo, iya, terdengar jelas. Iya, baik. Narasumber kita pada siang hari ini itu merupakan psikolog klinis ya, Pak Taylor, psikolog klinis dan beliau merupakan dosen prodi psikologi UNY. Silahkan Ibu Eva boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, selamat siang teman-teman Tyler semua. Perkenalkan saya Eva Rahman, biasa dipanggil Eva langsung. Saat ini saya merupakan dosen di Prodi Psikologi UNY, sekaligus psikolog klinis. Sebelum saya bekerja sebagai dosen, saya bekerja sebagai psikolog klinis di salah satu klinik di Yogyakarta, sekaligus platform layanan psikologi online. Seperti itu. Sekarang sebagai konselor di ULBK, nyambi jadi dosen. Seperti itu mungkin Mbak Nunu. Saya panggilnya siapa? Mbak Nunu atau? Ya, Mbak Nunuk saja Ibu. Oke, baik. Ya, itu aja mungkin. Silakan. Iya, baik. Ibu, siang hari ini kita itu kan membahas terkait suicide attempt seperti itu. Nah, tahun lalu itu suicide talk. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit terkait apa sih maksud suicide attempt. Nah, dan apa bedanya dengan suicide seperti itu. Oke, tahun lalu membahas suicidal thought, sekarang suicidal Suicide attempt, dan ada suicide gitu ya. suicide. Oke, kalau kita lihat ketiga hal tersebut sebenarnya berbeda-beda. Hmm. Kalau suicide itu ibaratnya maaf sudah sampai kondisi nyawa gitu. Itu kalau suicide. Kalau suicidal thought itu sumbernya hanya dari pikiran. Bisa pikiran, bisa juga keinginan gitu. Yang arahnya pada menghilangkan nyawa atau mungkin Hmm. menyakiti diri sendiri. Suicidal Hmm. thought. Kalau suicidal attempt, ibaratnya sudah ada tindakan, sudah ada perilaku nyata untuk mengakhiri hidup, tapi tidak berujung pada kematian. Jadi memang Hmm. artinya sudah dicoba, Hmm. cuma tidak sampai kehilangan nyawa. Itu mungkin bedanya. Oh, baik Ibu. Berarti kalau suicide attempt itu merupakan percobaan bunuh diri, tapi kalau suicidal thoughts itu baru muncul pikiran. Seperti itu ya, Ibu? Bisa pikiran, bisa Iya, baik. keinginan juga. Oh, seperti itu. Jadi bisa pikiran, bisa keinginan untuk bunuh diri. Seperti itu ya, Bu. Baik, Ibu Eva itu kan mempunyai pengalaman sebagai psikolog klinis ya Bu. Mungkin boleh diceritakan Ibu terkait penanganan-penanganan yang seperti itu. Apakah Ibu Eva pernah menangani teman-teman yang suicide attempt atau suicide attempt? Oke, pernah. Jawabannya sudah pernah, baik secara offline ataupun secara online begitu ya. Kalau secara online lebih challenging karena kita tidak bisa ibaratnya memegang kliennya langsung, tidak bisa memegang tangannya dia secara langsung. Itu pernah gitu. Ada beberapa strategi, misal membuat safety plan atau kita menghubungi orang terdekat dari si kliennya atau yang Kliennya. lain gitu. Online ada. Kalau untuk online cenderung suicidal thought, belum suicidal attempt.
Tapi untuk klien secara offline, dulu saya pernah di klinik, memang kliniknya fase ke 1 begitu, dan cukup banyak klien, sangat banyak. Banyak yang sudah datang itu lukanya sudah kering, Hmm. datang lukanya masih basah, jadi Mm-mm. posisi masih ada darahnya, atau datang tidak harus yang lewat sayatan benda, enggak, hanya Hmm. kukunya Hmm. menekan-nekan atau upaya yang lain-lain gitu, itu cukup banyak begitu. Bisa dibilang sudah em, kondisi yang apa ya, yang ini tidak kita harapkan, tapi banyak terjadi begitu, banyak terjadi. Apalagi yang paling saya ingat waktu itu kondisinya lukanya masih basah di tangan, ada banyak garis gitu. Itu benar-benar masih basah dari dia sendiri, belum dia bilas, belum dia apa-apakan gitu. Kalau sudah seperti itu ya pertama kita harus menangani secara medis dulu ya, dibersihkan karena takut khawatir infeksi dan lain-lain, sambil ditangani secara psikis. Mungkin seperti itu. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu sudah pernah menangani itu ya Ibu ya. Nah, kira-kira Ibu dari beberapa kasus yang sudah Ibu tangani, faktor apa aja sih Bu yang menyebabkan orang itu kok mau mengakhiri hidupnya atau mencoba untuk mengakhiri hidupnya seperti itu? Oke, alasannya ada banyak sekali ya, Mbak Nunu, Hmm. ada banyak sekali. Kalau kita lihat dari model biopsikososial, Hmm. ada faktor biologis, memang beberapa faktor biologis, entah berupa keturunan atau memang ada ketidakseimbangan neurotransmitter atau yang lain. Faktor psikologis, nah di sini mungkin ada tekanan secara psikis atau mungkin dilalah gitu ya. Kebetulan orang tersebut memiliki riwayat gangguan mental. Mungkin yang paling umum misalnya depresi, di mana salah satu gejala utamanya sedih berlebihan yang dapat mengarah pada upaya mengakhiri hidup atau menyakiti diri sendiri. Itu ada faktor biologis, faktor psikis, dan kemudian ada faktor sosial. Nah, di sini ada permasalahan atau mungkin dari lingkungan sosial, misalkan permasalahan di sekolah, permasalahan di kampus, permasalahan dengan pasangan, begitu, atau mungkin lingkungan sehari-hari. Jadi memang faktor penyebabnya apa? Ada banyak sekali. Paling mudah kita lihat pakai model biopsikososial. Seperti itu. Hmm. Baik, berarti banyak sekali faktornya ya Bu ya. Untuk ke sana tuh sangat banyak faktornya. Lalu apa saja sih Bu gejala-gejalanya nih? Orang bisa ingin mengakhiri hidupnya, mencoba untuk mengakhiri hidupnya tuh gejalanya apa aja Bu? Kira-kira Bu? Oke, gejala ya yang kelihatan mungkin kali ya. Iya, iya Ibu. Oke, yang mungkin bisa kita gunakan untuk notice gitu. Oke, mungkin yang paling mudah itu sebenarnya adalah gejala sosial. Paling paling kelihatan itu gejala sosial. Simpelnya, kalau misalkan kita notice teman kelas kita itu udah jarang masuk sekolah, jarang masuk kampus, jarang masuk kampus. Organisasi yang tadinya rajin banget setiap saat selalu datang, nggak pernah datang. Terus kemudian kerja kelompok, tugas kelompok di WA nggak pernah jawab. Kita datengin kelasnya, nggak bukain pintu. Nah, dari situ kita lihat bahwa teman kita itu sudah menunjukkan upaya isolasi diri atau menarik diri, tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Kita sudah hubungi lewat virtual, kita temui langsung, dia nggak bisa, dia nggak menghindari. Itu yang paling kelihatan gitu. Jadi kalau teman-teman notice ada temen yang mulai hilang, mungkin beberapa hari gitu ya, 3, 5 hari, 1 minggu benar-benar mulai hilang, coba temui langsung, dicek langsung bagaimana kondisinya. Kalau sudah ke sana benar-benar nggak mau membuka pintu, wah oke, kita ini nih mungkin minta bantuan profesional. Itu yang pertama. Kedua, secara emosi. Nah, emosi itu bisa sangat intens. Misalnya sedih berlebihan gitu. Sedih berlebihan itu tidak hanya nangis sekali itu sudah, enggak, kamu sepanjang hari. Atau kalau kita lihat matanya bengkak terus, mudah sekali meneteskan air mata gitu. Atau ditekuk, wajahnya ditekuk terus, kecewa berlebih gitu. Dan kadang perubahannya bisa signifikan.
Jadi misalkan Hmm. seharian sedih, terus tiba-tiba sore dia ceria, sangat ceria, atau Hmm. tiba-tiba sangat marah. Nah, bisa dilihat itu emosinya sangat intens dan sangat mudah berubah gitu. Dan mungkin yang nanti akan teman-teman notice misalnya adalah dia mulai mengeluh, aku nggak ada aja po ya gitu. Gimana ya caranya biar henti nafas? Gimana ya caranya biar nggak ada tapi nggak sakit kita. Mulai ada keluhan-keluhan singkat, mulai ada sambatan-sambatan yang kesannya ringan, tapi itu sebenarnya ada artinya gitu. Hmm. Terus yang ketiga, gejala ketiga itu secara fisik. Kalian mulai notice misalnya temennya mulai nggak pernah mau makan siang lagi. Berat badannya mulai turun. Matanya mulai bengkak karena nggak pernah tidur. Gitu. Mungkin beberapa orang sampai berani mencoba konsumsi alkohol atau mungkin mencari obat-obatan terlarang. Nah, itu kalau sudah seperti itu jelas sudah sampai bahaya. Karena secara fisik juga sudah berubah. Dan yang terakhir, dia mulai terjadi yang namanya distorsi kognitif atau kesalahan berpikir. Dia mungkin curhat sama kita, dia bilang bahwa, duh, udah gak ada lagi yang sayang sama aku. Kayaknya aku udah gak dibutuhkan di dunia ini deh. Jelas-jelas itu adalah kesalahan berpikir gitu. Kayaknya kalau aku nggak ada, semua masalah selesai. Pikiran-pikiran negatif tersebut yang mungkin secara tidak sadar dia ungkapkan atau ketika dia ungkapkan jadi bahan ketawaan gitu, itu bisa mulai kita notes betul-betul gitu karena bisa jadi hal tersebut mengarah pada suicide attempt. So overall tanda-tandanya secara sosial kelihatan Hmm. emosi signifikan, fisik perubahan pola makan tidur dan secara kognitif mulai terjadi distorsi kognitif. Mungkin itu ya gejala yang kelihatan gitu. Oke, gejalanya tadi ada 4 ya Bu ya. Ternyata banyak yang bisa kita lihat, terutama gejala fisiknya seperti itu ya Bu. Iya baik. Nah, misal nih Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ada 4 gejala yang bisa kita identifikasi. Misal saya mempunyai teman yang sudah teridentifikasinya itu udah penuh semua. Nah, bagaimana ketika kita punya teman seperti itu? Langkah apa yang harus kita lakukan sebagai teman ataupun nanti kalau misalkan ada keluarga yang menunjukkan identifikasi tersebut itu Ibu? Oke, oke, harus seperti apa ya? Oke, Hmm. mungkin beberapa teman-teman di sini audiensnya ada yang psikologi atau mungkin teman-teman prodi lain juga sudah pernah belajar. Jadi sama seperti kondisi medis kan di sekolah-sekolah dulu seringnya ada kotak P3K gitu ya. Hmm. Yo, first aid, first aid. Nah, sama kondisi psikologis juga ada first aid-nya. Namanya PFA, psychological first aid. Itu psychological first aid sangat bisa dicoba untuk dilakukan ketika kita lihat ada seseorang yang berada dalam kondisi yang terancam. Gitu. Nah, mungkin bisa menerapkan psychological first aid. Psychological first aid itu punya 3 komponen utama. Look, listen, link. Gitu. Hmm. Lihat, dengarkan, hubungkan. Pertama, look. Kita lihat dulu. Kita lihat kondisi dia seperti apa. Kita cek apakah dia aman atau tidak. Aman atau tidak. Misalnya, dia sudah memegang cutter atau dia memegang penggaris besi Hmm. atau mungkin dia memegang benda keras. Oke, kita lihat itu nggak safe. Kita lihat itu nggak safe. Kita lihat dulu, kita cek, oke, jangan langsung didekatin. Kita Hmm. lihat, kita cek kondisinya, atau mungkin kita lihat dia sedang ada di pinggir jembatan atau di pinggir jalan raya. Kita lihat, pelan-pelan dekati. Pelan-pelan dekati, kayak di drama-drama di film-film gitu. Kalau memungkinkan, kita bisa jangkau benda bahayanya, atau kalau misalkan dia ada di pinggir jalan, kita pelan-pelan geser dan gandeng dia untuk minggir dulu. Jadi pastikan keamanannya secara fisiologis dulu, Hmm. secara fisik. Gitu. Jangan langsung ditanya, kenapa? Kenapa mau bunuh diri? Jangan, hidupmu masih panjang. Gak bisa, kalau digituin malah ada dia makin berani nekat gitu.
Jadi cek dulu keamanannya secara fisiologis, kayak di film-film kita raih tangannya, misalkan kalau dia pegang pisau kita ambil pisaunya pelan-pelan, kalau dia di pinggir jalan kita geser dia pelan-pelan. Cek for safety-nya mereka, gitu. Kita cek, mungkin dia tubuhnya gemetar, gitu. Kalau dia tubuhnya gemetar, takutnya nggak stabil, kita geser dulu, kita dudukkan. Setelah itu, kita make sure dia safe, kita make sure dia aman, kita duduk di sampingnya dan dengarkan. Kalau dia nangis, dengarkan. Kalau dia cerita, dengarkan. Gitu. Tapi kalau ternyata dalam jangka waktu tertentu dia tidak berbicara apapun, kita boleh tanya. Gitu. Ada apa? Kenapa? Singkat aja, kalimatnya jangan yang panjang-panjang dan kenapa? Enggak yang kayak gitu. Singkat aja, pelan, secukupnya. Kedua berarti ya, listen ya. Kalau dia cerita, kita dengarkan. Kalau dia minta feedback, kita berikan feedback secukupnya. Dengarkan, buat mereka merasa tenang dan aman. Kalau tadi misalkan gemetar, kita bisa bantu tepuk-tepuk punggungnya. Kalau dia bersedia dipeluk, boleh dipeluk. Kalau enggak, kita boleh duduk di sampingnya aja. Tenangkan dan dengarkan. Dia mau cerita apa, dia mau marah-marah, dia mau apa, dengar dulu aja. Udah, dia selesai mengungkapkan isi hatinya, dia selesai bercerita, kita masuk ke aspek terakhir, yaitu atau hubungkan. Nah, kadang kan kita ngerasa bahwa, duh, aku bukan psikolog, aku bukan dokter, aku tidak punya kapabilitas untuk menangani. Di poin itu, kita hubungkan dia ke profesional. Gitu, aduh, aku takut banget nih salah nanganin, gimana? Setelah semuanya tenang, semuanya stabil, tawarkan. Butuh bantuan profesional, mau ketemu profesional, aku temenin. Gitu, aku temenin, aku dampingin. Gitu. Kalau dia nggak mau, oke, nggak apa-apa. Kita hubungkan dia ke tempat dia merasa aman dan nyaman. Misalkan ke saudaranya, ke pasangan, atau mungkin ke orang tua. Jadi mungkin secara insidental kita nemu teman kita ya teman kos gitu. Terus ternyata dia bilang aku pengen pulang ketemu orang tua. Berarti kan kita membantu menghubungkan gitu. Oke, kita bantu, kita antar dia untuk pulang ke rumah. Misalnya seperti itu. Jadi look, listen sama link. Itu. Oke, Bu, berarti ada look, listen, sama link seperti itu ya, Bu. Tapi kadang tuh ini, Bu, apa namanya, kalau misalkan ada kejadian tuh, kejadian teman kita mencoba untuk bunuh diri, kadang kita kan bingung ya, Bu, apalagi apa namanya, kita belum pernah menangani itu sebelumnya. Seperti itu. Kadang ada juga nih, Bu, teman yang memang tidak, tadi kan harus diamankan dulu, Bu. Kalau ketika pengamanan itu kan mungkin kita juga namanya menepuk bahu dan lain sebagainya dengan izinnya. Tapi kadang kan orang yang memang sudah melakukan percobaan bunuh diri itu kadang sulit untuk ajak ngobrol seperti itu. Bahkan mungkin izin apakah saya boleh menepuk bahunya seperti itu. Nah, itu bagaimana Bu ketika kita menghadapi teman yang sulit untuk diamankan terlebih dahulu. Bahkan mungkin dia punya trauma dengan apa namanya sentuhan orang lain seperti itu. Nah, itu kita harus bagaimana, Bu? Enggak, kadang malah ngamuk gitu ya kayak Iya, apa sih, betul, Bu. jangan mendekat kayak gitu ya. Kalau emang seperti itu berarti memang ya kesimpulannya adalah dia bisa kita dekati secara langsung gitu. Hmm. Kalau nggak bisa didekati secara langsung, amati dulu aja dari jauh. Hmm. Gitu. Kalau misalkan dia marah, dia nggak bisa ditepuk, nggak bisa ditenangkan, amati dari jauh dulu aja. Sambil diamati dari jauh, kita sambil minta bantuan orang lain. Hmm. Apalagi kalau ternyata orang itu fisiknya kuat, lebih gede daripada badan kita. Jadi kita amati, kita minta bantuan orang lain. Jangan sendirian. Maksudnya kita sebagai yang melihat itu jangan sendirian. Minta satu teman untuk nemenin kah? Atau minta tolong orang yang lebih berwenang gitu. Tapi yang jelas jangan ditinggal Hmm. karena bahaya gitu. Dilihat aja gitu. Atau kalau misalkan sering kejadiannya adalah sendirian di kamar kos. Terus tiba-tiba teman kita yang melakukan telepon kita. Aku sedang ini, itu kan lagi sedih, aku sedang mau kayak gitu gitu. Jangan ditutup teleponnya. Kalau memungkinkan terus diangkat teleponnya,
Tapi kalau ternyata luar kota, nah kita yang menerima telepon itu sambil ngehubungin orang lain yang potensial bisa nemenin dia secara langsung. Yang Hmm. terpenting adalah stay connected. Kalau di telepon bener-bener harus nyala terus, jangan sampai di hang up. Gitu. Diliatin nggak dia ngamuk-ngamuk, kita liatin dulu aja. Gitu sih. Hmm. Oke, baik Bu. Jadi tetap harus kita temani seperti itu ya Bu. Takutnya malah apa namanya lebih parah seperti itu. Meskipun itu dari jauh dan kita harus meminta bantuan sama orang-orang sekitar yang memang mungkin fisiknya lebih kuat karena biasanya memang orang yang mencoba mengakhiri hidup kan kadang lebih tidak terkontrol seperti itu. Yep, Baik betul. Bu. Mm-mm. Ibu, ini tanya lagi Bu terkait Mm, apa namanya orang-orang yang sudah bisa survive nih. Nah, itu dampak yang dirasakan oleh mereka itu apa Bu? Baik itu secara sosial maupun secara psikologis. Mereka sudah survive nih, tapi apa namanya dampak yang dirasakan oleh mereka ini biasanya apa gitu? mm, I see. Yang survive ya, berarti tidak Ya, mengalami yang itu. sudah survive seperti itu. Oke, kalau secara fisik jelas ada luka atau mungkin ada cedera, misalkan ternyata cukup ekstrim, loncat dari ketinggian atau loncat ke jalan kayak gitu itu secara fisik mungkin akan berbekas gitu dan itu sakit juga ya maksudnya kalau ternyata maaf patah tulang atau mungkin ada robekan di kulit gitu itu secara fisik sudah terluka. Nah, kalau untuk secara psikis dan secara emosi ini akan emang nggak bisa bohong akan banyak emosi yang tersisih gitu. Bisa berupa perasaan bersalah, mungkin mungkin ya perasaan bersalah jika misalkan setelah kejadian kita disadarkan bahwa banyak yang sama kita gitu, terus muncullah rasa bersalah. Kenapa kemarin aku kayak gitu gitu? Kenapa kemarin aku melakukan hal nekat yang itu tuh bukan solusi kayak gitu. Sangat mungkin merasa bersalah. Mungkin lagi merasa khawatir, khawatir, cemas gitu. Duh, gimana ya kalau besok kejadian lagi? Nah, ini sering terjadi. Sudah pernah mencoba, terus kemudian kepikiran. Bukan Hmm. kepikiran pengen melakukan lagi, tapi takut aku akan lose kontrol atas diriku lagi. Duh, aku takut aku lost kontrol lagi dan akan mengulanginya lagi. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, udah betul-betul butuh bantuan profesional aja. Hmm. Jangan dipendam sendiri. Walaupun mungkin pas kejadian belum sampai ke profesional, tapi setelah itu, misalkan takut kehilangan kontrol, merasa takut tidak mampu mengontrol diri, itu perasaan bersalah yang berlebih, lebih baik menemui profesional aja. Hmm. Terus kemudian dampak yang lain mungkin dari lingkungan sekitar ya. Iya, Kalau betul lingkungan Bu. sekitar kita support, itu malah bagus banget. Setelah itu mereka makin akrab sama kita mungkin, atau mereka makin ngerti kita sebagai calon ini ya calon suicidal attempt gitu. Tapi kita nggak bisa bohong bahwa mungkin nanti akan ada beberapa orang yang memandang kita negatif. Misalnya, ih lemah gitu doang. Akan ada. Gitu. Jadi dampaknya tetap ada sih. Hmm. Baik Ibu, tadi kan apa namanya Ibu menyampaikan kalau misalkan di lingkungan sosial, kalau misalkan lingkungannya bagus itu mungkin itu akan mempercepat penyembuhan dari apa namanya yang sudah mencoba bunuh diri Bu. Nah, lalu ketika misal sebagai teman ataupun keluarga yang, apa namanya punya teman teman keluarga yang memang sudah melakukan percobaan bunuh diri itu kan biasanya itu dilabeli buruk seperti itu Negatif. Bu dengan masyarakat. Nah, itu bagaimana sih Bu untuk menepis apa namanya stigma buruk itu terhadap orang-orang yang sudah survive dari apa namanya eh, percobaan bunuh diri gitu. Karena kan kasihan ya Bu ya. Maksudnya Iya. semua orang kan pernah melakukan kesalahan ya. Mungkin itu kesalahan yang memang betul-betul sangat ini ya Bu terlihat seperti itu dan itu kan kadang ada stigma negatifnya gitu. Jadi kasihan. Jadi bagaimana nih kita sebagai temannya atau keluarganya untuk memberikan dukungan terhadap apa namanya orang yang mencoba bunuh diri ini seperti itu Iya ketika betul. dilabeli itu ya. Mhm. Sering banget dibilang lemah iman, Hmm. lemah mental, cupu gitu doang nyerah gitu ya. Nggak bisa bohong emang emang ada. Hmm. Walaupun mungkin cuma bercandaan ya, maksudnya tidak betul-betul mau ngomong kamu
lemah itu enggak, cuma bercanda sehari-hari. Tapi bercanda itu kalau ditangkap sama orang yang mental yang lagi nggak stabil, iya bukan bercanda gitu loh, kayak beneran rasanya gitu. Terus gimana sih cara ngatasinya? Nggak mudah, nggak mudah. Maksudnya seandainya gitu, seandainya adik kita atau keluarga kita sebagai korban dia melakukan itu, terus kita lihat orang tua kita menganggap adik itu jadi lemah banget, gitu aja bisa gitu. Nah, berarti yang harus bertanggung jawab itu adalah kita, itu sebagai orang terdekat. Si korban mungkin akan bisa untuk pick up, untuk edukasi bisa, tapi nggak mudah. Jadi memang lebih baik bentuk edukasinya disampaikan oleh orang terdekat yang lain. Hmm. Misalkan sahabat terdekat, kakak, adik, atau yang lain. Sampaikan edukasi. Bener-bener kayak psikoedukasi seperti biasa gitu. Sampaikan sampaikan edukasinya apa gitu. Ajak untuk lebih terbuka. Sampaikan bahwa hal itu tuh masih bisa ditangani, bukan akhir dunia. Sampaikan bahwa dia sangat membutuhkan dukungan kita semua gitu. Jadi memang harus gencar menyampaikan psikoedukasi dengan cara yang baik. Bukalah obrolan-obrolan yang lebih open-minded gitu. Ajak mereka untuk lebih toleransi gitu. Jadi memang harus disampaikan edukasi secara langsung gitu. Hmm. Baik, berarti harus diedukasi secara langsung seperti ya Bu, meskipun itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar seperti itu ya Bu. Lalu Ibu itu kan Menolakkan nanti. dari ya itu kan dari apa POV kita sebagai teman ataupun keluarga yang memang punya teman atau keluarga yang melakukan percobaan bunuh diri. Namun ketika kita di masyarakat gitu, maksudnya itu jauh dari diri kita gitu Bu. Tapi ada tetangga kita yang melakukan seperti itu. Nah, itu bagaimana sih Bu kita menciptakan lingkungan yang lebih suportif gitu bagi orang yang berjuang dengan kesehatan mental dan memiliki kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya. Itu Hmm. bagaimana? Lingkungan ya berarti ya. Iya, kita sebagai masyarakat yang memang bukan temannya, bukan bukan Hmm. orang tuanya atau bukan keluarganya gitu. Kita orang Hmm. luar seperti itu. Luar gitu ya. Iya. Oke, yang pertama, em, ini termasuk ini ya, strategi gimana caranya orang yang sudah punya suicidal thought tetap adalah kita harus make sure bahwa ada layanan kesehatan terdekat. Entah puskesmas, klinik, praktek dokter, mungkin praktek bidan, atau mungkin rumah sakit gitu. Kita harus bantu ngecek itu. Walaupun mungkin itu tetangga kita, tapi oh oke, nggak apa-apa. Tetanggaku, rumahnya nggak jauh dari aku. Nah, at least aku punya bayangan bahwa vaskes terdekat adalah klinik itu. Vaskes terdekat adalah dokter ini. Gitu. Jadi sama itu, kita bantu lihat di situnya aja. Ya, kalau ternyata nanti one day, nauzubillah ada kejadiannya, kita tahu kita harus ngapain. Kita tahu sakit terdekat, IGD yang terdekat bisa kita tuju. Gitu. Nah, kalau memang memungkinkan dan kondisinya sudah sangat parah, boleh sampaikan ke tenaga kesehatan yang di sana. Biasanya di lingkup puskesmas. Misalnya puskesmas di DIY ya secara umum kan sudah punya psikolog gitu. Misal seandainya kondisinya sudah cukup parah, kita boleh bercerita dengan psikolognya atau kader jiwa. Balik lagi ke DIY kan sudah ada ya kader jiwa di setiap desa. Gitu itu kita boleh sampaikan biar membantu mengawasi dan menjaga gitu. Hmm. Di luar itu kita bisa melakukan tugas seperti sebelumnya. Kita memberikan edukasi ke orang-orang terdekat kita, ke orang-orang terdekat si korban tadi gitu. Kita memberikan edukasi, kita mengajak untuk lebih toleransi, kita mengajak untuk bisa lebih memahami bahwa kesehatan mental tuh nggak sederhana. Yang dia rasakan itu nyata, beneran. Seperti itu sih mungkin yang bisa dilakukan oleh lingkungan ya. Iya. Eh, Mungkin ini sih Bu mau ini kalau misalkan di kota mungkin bisa ya Bu, tapi kalau misalkan di desa itu kadang ketika Hmm. kita ingin membantu tetangga kita itu pasti kayak apa namanya nggak usah ikut-ikut seperti itu Bu. Padahal kita tahu gitu loh harus membantu, harus memberikan dukungan seperti apa gitu Bu. Dan terus juga permasalahannya Bu kalau di desa itu di puskesmas itu jarang sekali ada psikolognya. Jadi psikolog di daerah-daerah itu lebih sulit ditemukan gitu daripada di kota-kota besar seperti
Yogyakarta. Nah, itu bagaimana Bu? Jadi kan kalau mau bantu dikiranya nanti kita ikut campur, kalau tidak Hmm. dibantu kita juga sebenarnya apa namanya kasihan kita tahu nih harus ngapain tapi kok kita nggak bantu itu kok ya rasanya tuh nggak enak seperti itu Bu. Itu bagaimana ya Bu ya? Oke. Iya, jadi memang untuk yang psikolog itu kan rata-rata di kota Jogja, di Sleman sama Bantul. Kalau Kulon Progo sama Gunung Kidul memang belum ada di situ. Tapi seandainya kita lihat tidak ada psikolog lain, mungkin ada tenaga kesehatan yang lain, entah bidan atau dokter yang umum kayak Hmm. gitu. Nah, nanti mungkin kita bisa sampaikan. Tapi kalau ternyata dicampur gitu, nah disitulah pentingnya look. Kita lihat dulu aja. Hmm. Memang ya dilihat dulu aja daripada dibilang so ikut campur, daripada dibilang apa sih anak kecil ikut-ikutan gitu. Nah, better look aja. Kita melihat kalau memang kita kenal dengan orang terdekatnya dia, kita komunikasi dengan orang terdekatnya dia. Misal adiknya, mungkin kita kenal sama adiknya atau mungkin kita kenal kakaknya gitu. Itu melewat mereka juga bisa gitu. Tapi tadi betul ya, mending lihat dulu aja sih. Kalau mereka Hmm. nggak minta bantuan ya maksudnya kita tiba-tiba bantu. Jadi lihat Iya. dulu. Oke, Bu, berarti harus dilihat dulu ya, Bu. Sekiranya memang mereka meminta bantuan ke kita, baru nanti kita bantu seperti itu ya, Bu ya. Iya, Iya. betul, betul. Eh, oke, Bu. Mungkin Ibu ini Bu bisa menceritakan lagi untuk apa namanya pengalaman Ibu menangani klien-klien saat ibu praktek seperti itu, rata-rata itu mereka apakah dari desa kah atau dari kota kah? Apakah juga apa namanya berpengaruh gitu Bu? Yang kebanyakan ditangani ibu itu orang-orang kota atau orang-orang desa atau bahkan mahasiswa seperti itu. Karena memang apa namanya yang gencar sekali itu kan mahasiswa ya Bu ya. Mm-mm. Oke, betul ya. Jawabannya yang kedua, kalau desa sama kota nggak kelihatan. Oh, Mungkin yang kelihatan adalah segi usia, usia. gitu. Usia yang rawan melakukan suicidal attempt, yang memiliki suicidal thought, gitu adalah usia dewasa awal, which is mahasiswa, gitu. Usia dewasa awal, range-nya mungkin dari usia 18 tahun sampai awal 30-an, gitu. Itu sejauh ini pengalaman saya seperti itu adalah orang yang rawan-rawan memiliki hal tersebut. Gitu. Dan iya, kalau dipikir-pikir, kenapa di usia mahasiswa sih? Ada banyak hal. Mungkin pertama, tiba-tiba merantau. Tiba-tiba merantau, berarti kan tiba-tiba terpisah dari orang tua. Antara support sistemnya berkurang, atau mungkin tiba-tiba merasa bebas. Atau tiba-tiba ada banyak sekali pressure. Gak bisa bohong, di kampus kan banyak pressure ya. Tugas kuliah, organisasi, pertemanan, hidup sendiri, dan lain-lain. Jadi sangat bisa dipahami kenapa ibaratnya peak momennya itu di usia mahasiswa karena ada banyak sekali perubahan kehidupan yang terjadi di usia mahasiswa gitu. So bisa dibilang paling banyak memang kondisi ini dialami mahasiswa usia dewasa awal gitu. Kenapa penyebabnya selain karena faktor kuliah? Jangan lupa ketika sudah masuk usia dewasa awal, kita itu prepare masuk ke usia dewasa. Jadi saya kadang bilang ke mahasiswa baru, selamat datang di usia dewasa, selamat datang di dunia yang mulai sangat sulit gitu ya, sangat menegangkan gitu. Selamat datang di dunia di mana kita bisa mulai mengambil keputusan sendiri. Jadi di titik itu ya juga secara langsung, oke ini hakku, ini badanku, aku mau nyakiti diriku sendiri ya terserah aku mau men-treat diriku sendiri dengan baik atau buruk ya bisa dibilang terserah aku. Maka kemudian kasusnya banyak terjadi di usia mahasiswa gitu sih mungkin. Dan ini agak disclaimer ya, jadi jangan ditiru ya teman-teman, jangan ditiru. Mungkin kadang kita mikir bahwa suicidal attempt itu ah paling cutting gitu ya. Sekali lagi jangan ditiru ya teman-teman. Tapi sebenarnya dalam kasus mahasiswa itu ada banyak sekali cara melakukan upaya mengakhiri hidup. Yang pernah saya temui ketika di klinik, kebetulan kliniknya klinik em, di mana itu cukup gratis mahasiswa gitu. Em, Cutting iya, cuttingnya bukan di tangan tapi di paha biar nggak kelihatan
Di paha nggak mungkin dong ditunjuk-tunjukin. Jadi bekasnya nggak akan kelihatan. Terus kemudian saya ingat banget dulu pernah Hmm. di ini dibikin ke bak gitu. Jadi kepalanya dimasukin ke bak gitu. Atau mungkin berikutnya pakai plastik kayak di film-film ya, pakai plastik terus dia tahan nafas kayak gitu. Itu pernah. Terus pernah juga klien itu cerita mukul-mukulin kepalanya ke tembok kayak gitu. Hmm. Itu paling banyak sih yang namanya jedot-jedotin kepala ke tembok itu sudah sangat banyak pelaku-pelakunya gitu. Agak miris sebenarnya karena sekarang juga sudah istilah barcode. Entah Mbak Nunu tahu atau enggak barcode? Tahu ya? Yang barcode, ya tahu. Nah, kan ibaratnya itu adalah barcode ya. Barcode itu maksudnya bekas-bekas luka yang ada di tangan itu kan garis-garis seperti barcode kayak gitu. Itu suatu fenomena sih anyway. Karena jadi agak dinormalisasi self harm dan suicidal attempt agak dinormalisasi gitu sih. Banyak kok yang saya lihat punya bekas barcode Hmm. itu juga banyak. Hmm. Barcode terus ditutup pakai gelang biasanya. Gelang, jam tangan, selalu pakai baju panjang itu juga banyak. Dan dulu pernah tuh ada klien langsung gitu offline tiba-tiba dia duduk kan sudah sesi kesekian jadi dia bilang gini ada yang beda nggak mbak sama aku apa dia duduknya kayak gini ini loh bekas luka di leher kayak gitu dia gak notice gitu oh iya ternyata betul ada bekas luka garis Hmm. gitu pakai penggaris sih memang jadi nggak sampai lukanya dalam tuh enggak tapi garis itu ya cukup dalam kayak gitu sih dan kadang agak bangga ya itu agak menyedihkan juga gitu ya sesuatu pencapaian itu cukup menyedihkan sih anyway merasa kayak Iya. wah aku berhasil. Nah, sebenarnya ah, bukan sesuatu yang bisa ini dibanggakan sama sekali karena kan nggak mudah dan sangat sakit mungkin gitu sih. Bisa jadi ini nggak sih Bu, teman-teman tuh kalau yang code itu cuma mengikuti tren aja. Pernah nggak Ibu menemukan itu kayak ih keren nih seperti itu. Mungkin Ibu pernah menangani konseling yang seperti itu hanya Iya, iya, mengikuti tren. betul, betul, betul. Ngikutin tren, pengen tahu Hmm. gimana rasanya. Pengen, kan ada ya, sudah pernah dengar istilah butterfly project? Belum? Belum Ibu, Jadi belum. salah satu strategi yang sempat viral juga zaman Hmm. dulu saya S1 untuk menangani masalah self harm dan suicidal attempt itu adalah dengan membuat butterfly project. Butterfly project itu misalkan kita self harm di tangan. Nah, di sini kita menggambar pakai spidol bentuk kupu-kupu. Misalkan ada Hmm. 3 kupu-kupu. Nah, kupu-kupunya dikasih nama ibu misalnya, atau dikasih nama orang terdekat kita, orang yang kita Hmm. sayangi. Jadi one day kalau misalkan kita punya cutter, terus kita mau melakukan, kita lihat ada gambar kupu-kupu, nah kita nggak jadi melakukan, gitu. Karena ada Hmm. kupu-kupu dengan nama-nama orang terdekat kita, gitu. Ada tuh yang sudah gambar kupu-kupunya, terus nyobain, gitu. Jadi nyobain dapat feel-nya, biar dapat feel, oh gini rasanya, gitu. Itu ada yang seperti itu, ikutan tren. Atau yang saya ingat itu waktu itu cukup cerdas, dia benar-benar berusaha pengen, aku nggak mau self harm, tapi dia pengen dapat sensasinya. Dia pakai spidol warna merah, dicoret-coret di badan, di mana dia biasa melakukan self harm itu, gitu. Pakai Hmm. spidol merah biar dia bisa mengasumsikan, wah ini merah kayak gitu sih. Hmm. Itu ada, jadi memang kreatif-kreatif. Para pelaku tuh kreatif-kreatif. Mereka tuh mikirnya tuh Iya. dalam, berpikir gitu. Nggak yang waton melakukan tuh enggak. Kadang dipikir Hmm. gitu sih. Oh, ternyata seperti itu difikirkan secara mendalam ya Bu ya untuk melakukan itu pun. Berarti seperti itu kayak merasakan sensasinya itu apakah mereka setelah melakukan itu apa namanya memiliki kepuasan tersendiri Bu rata-rata atau bagaimana? Emosinya beda-beda. Ada yang Hmm. puas, ada yang lega, ada yang kan sakit tuh. Nah, dia menikmati rasa sakitnya. Karena kadang candu, apa ya, Oh. sakitnya itu bikin ketagihan gitu. Ya, mungkin memang nggak nyaman, maaf.
kehilangan nyawa gitu, tapi luka sakit perih yang ditimbulkan itu kadang adiktif, candu. Karena mungkin sudah sering dengar juga sakitnya fisik itu lebih enak dibandingkan sakitnya di hati. Gitu. Jadi, kalau kata orang-orang, daripada aku sakit, hatiku, perasaanku benar-benar sakit, mendingan yang sakit tanganku. Hmm. Gitu. Dan kadang itu enak, candu, Hmm. jadi dilakukan terus. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang merasa bersalah. Ada yang kayak, wah ternyata ini nggak enak sama sekali. Ternyata tidak membuat aku lebih baik gitu. Jadi memang reaksinya beda-beda. Ada yang lega, ada yang kepengen lagi, ada yang menyesal dan merasa bersalah. Terus langsung ke psikolog terus bilang aku nggak mau untuk self harm lagi, gimana caranya kayak gitu. Itu gitu sih, beda-beda reaksi setiap orang. Tergantung goalsnya kayaknya deh. Oke. Berarti tergantung goalsnya gitu ya Bu ya. Nah ini Bu, peserta Taylor Swift, Taylor podcast Taylor ini itu kan rata-rata malah jadi Taylor Swift, ya Allah. Maaf Bu. Ya ini kan pesertanya podcast Taylor ini kan rata-rata juga dewasa awal ya Bu ya, dimana juga kebanyakan ini mahasiswa. Apa sih Bu langkah yang bisa kita lakukan agar kita itu tidak sampai berpikiran atau bahkan coba untuk melakukan percobaan bunuh diri, karena memang tekanan mahasiswa ini sepertinya kok lumayan berat seperti itu Bu. Gimana nih Bu cara kita mengamankan diri kita sendiri agar tidak melakukan hal tersebut? Oke, mungkin beberapa dari sudah ada yang tahu tentang coping strategi. Yang sudah tahu berarti oke. Kalau yang belum, tulisannya coping, COPING. Kalau yang belum tahu, FYI, coping itu adalah strategi kita mengatasi stres. Gitu. Misalnya ada tugas kuliah yang menekan gitu. Oke, cara mengatasi stresnya kalau saya misalkan minum minuman dingin atau jalan-jalan dulu atau curhat sama orang lain gitu. Jadi, kali coping strategi kalian. So, ketika mulai merasa tertekan, entah tertekan tugas kuliah, tertekan kerjaan organisasi, atau tertekannya hal yang lain, segera lakukan coping strategi itu. Nonton drama, makan manis, jalan-jalan, keliling ring road sambil dengerin musik, terserah. Lakukan itu. Kalau sudah dilakukan tapi ternyata tidak berhasil atau ternyata mungkin kondisinya makin gak nyaman, baru ke profesional gitu. Tapi yang jelas kita harus tahu coping strategi kita. Mungkin setelah ini bisa tanya ke diri sendiri, kalau aku stres aku ngapain ya? Ternyata nge-game. Ngapain ya? Oh, ternyata masak gitu. Oh ya, itu berarti bagus. Jadi gitu sih, tahu stresnya dan segera ditangani sendiri. Kalau berhasil baru ke profesional. Mungkin gitu. Baik Bu. Nah ini Bu tadi yang coping stres ini Bu. Nah kadang itu ada Bu, teman saya itu ada yang tidak tahu coping stresnya itu apa. Saking bingungnya, saya coping stresnya apa? Lah kamu apa? Saya seperti itu Bu. Nah itu gimana sih Bu cara apa namanya tahu nih coping stresnya kita apa? Karena memang tipikalnya orang yang memang tidak tertarik dengan banyak hal gitu. Ya ya udah seperti itu, hidup aja gitu. Itu gimana ya Bu? Disuruh trial and error. Hmm. Bener-bener trial and error. Kalau mau, kalau misalnya itu bener-bener teman dekat kita yang mau kita bantu, kita bisa bikin list. Jadi kayak, oke kamu nggak tahu toh, yaudah sini duduk bareng, kita ngelis bareng. Misalnya kamu suka musik nggak? Ya bantu tulis, ditulis banyak-banyaknya. Sesimpel nonton video kucing. Dulu saya ada yang itu, coping stressnya nonton video kucing, nonton video bayi, kayak gitu-gitulah. Dibantu di list sebanyak-banyaknya. Terus kita suruh teman nyobain satu persatu. Terus dikasih rating, dikasih nilai. Sekarang kamu cobain satu persatu. Setelah selesai, kasih nilai 1 sampai 10. 10 paling satu paling jelek. Udah, kalau udah selesai laporan sama aku. Seminggu lagi kamu cerita hasilnya apa. Dari situ kita identify satu-satu. Oh ternyata yang nilainya paling tinggi misal tadi nonton video kucing kayak gitu. Karena misalkan kalau nonton drakor nanti merasa bersalah karena ngabisin banyak waktu. Misalnya kayak gitu. Jadi ya udah, simple video kucing 1 menit selesai. Itu berarti coping strategi kamu. Gitu. Tapi kalau kita cukup sabar ya untuk merespon. Kalau enggak ya, gitu. Agak kesel kadang kan sama teman sendiri. Gitu sih. Iya betul Ibu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga memiliki
teman yang sama seperti saya yang sangat sulit untuk menemukan coping stresnya. Jadi harus memang kita tulis satu persatu itu apa yang mereka suka seperti itu ya Ibu ya. Betul banget. Iya, baik Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, teman. Baik, mungkin Ibu ini pesan dari Ibu sebagai psikolog klinis nih. Pesan untuk teman-teman agar apa namanya eh, bisa disampaikan ke orang-orang di sekitar kita agar tidak memiliki apa percoba pikiran atau sudah akan melakukan percobaan bunuh diri. Apa pesannya Ibu? Oke, pesannya mungkin ini ya, salah satu hal yang sering terjadi yang sering dialami oleh teman yang mau mencoba bunuh diri adalah mereka ngerasa kalau mereka sendiri, gitu, merasa kalau nggak ada yang mencintaiku, nggak ada yang mengerti aku, semua orang membenciku dan lain-lain gitu. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa kalian itu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kok orang yang setidaknya cukup perhatian sama kita walaupun hanya satu gitu. So, jangan ragu juga untuk cari pertolongan profesional, bisa ke ULBK gitu ya, yang paling dekat dan bisa dijangkau secara langsung. Tapi kalau ternyata tidak mau bertemu secara langsung, bisa secara online. Zaman sekarang biro konseling online sangat banyak. Halodoc, Ibunda ID, 1%, Relief, Bicarakan ID, dan lain-lain itu sangat banyak gitu. Jadi teman-teman jangan pernah benar-benar sendiri. Kalau memang merasa benar-benar sendirian, cari bantuan profesional gitu sih. Mereka akan membantu kita betul-betul karena jelas ya profesional, terikat sumpah profesi. Mungkin seperti itu. Oke, baik Ibu. Ya, tentunya pasti memiliki bantuan profesional ya Ibu. Nah, bagi teman-teman nih, apalagi teman-teman yang di UNJ, silahkan mengakses layanan unit bimbingan konseling peduli UNY. Di sana kalau kalian mau mengakses itu sangat gratis ya teman-teman, bagi teman-teman mahasiswa seperti itu. Ini ada pertanyaan Ibu. Katanya kalau mau bunuh diri itu misalkan loncat dari gedung itu pas mau bunuh dirinya ada rasa penyesalan atau takut. Apakah benar seperti itu, Ibu? Oke, reaksi orang beda-beda. Hmm. Mungkin iya di beberapa orang, tapi mungkin yang lain enggak. Gitu. Di beberapa orang iya ya, karena kan ada momen sebelum melakukan itu, orang cenderung secara otomatis berpikir. Ketika berpikir, akhirnya muncullah penyesalan, muncullah pikiran-pikiran yang lainnya. Gitu. Tapi kadang ada orang ya yang sudah impulsif, loncat ya loncat, gak usah mikir. Hmm. Gitu. Jadi ya reaksi orang beda-beda. Gitu. Hmm. Di reaksi orang itu beda-beda ya, Bu. Ada yang takut mau melakukan itu takut sebenarnya. Harus mikir panjang seperti itu. Ada juga yang memang langsung ya udah aku loncat-loncat aja seperti itu. Oh Betul. ya, baik Ibu. Baik, mungkin ini ya Ibu cukup sampai sini dulu Ibu podcastnya. Semoga ke depan kita bisa podcast lagi bareng teman-teman Tyler kayak gitu. Terima kasih Ibu Eva dan teman-teman sudah bergabung dengan podcast Tyler. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Eva. Jangan lupa teman-teman dicatat ya. Kalau kalian butuh bantuan profesional, silahkan datang ke ULBK PUNY di kampus UNY ya tentunya seperti itu. Jangan lupa teman-temannya juga yang misalkan butuh bantuan profesional juga diajak untuk ke ULBK. Terima kasih. Cukup sekian. Selamat siang teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.